Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini karena melaksanakan seminar proposal. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam serta taslim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah kita dalam gelap menjalankan seperti tadi. Terhormat para dosen penguji, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini guna untuk memberikan saran serta masukan untuk berjalan lancarnya dan proposal penelitian saya. Baiklah, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan atau presentasikan judul proposal saya yang dimana berjudul Perencanaan Stadion Benteng Kayu Mangiwang di Kabupaten Mamuju. Adapun poin yang pertama adalah bab 1, pendahuluan latar belakang. Stadion merupakan sarana paling penting dalam olahraga sepak bola sebagai suatu arena hiburan bagi penggemar sepak bola. Stadion harus mampu memberikan suatu kenyamanan dan keamanan baik dari segi penonton maupun pemain sesuai dengan standar perencanaan bangunan stadion. Dengan didukung oleh fasilitas penunjang dan bentuk arsitektur stadion yang menarik sebagai nilai lebih, maka diharapkan mampu menyedot pengunjung yang pada akhirnya bermuara sebagai sumber penghasilan pengelola stadion dan masyarakat. Pada saat ini, sepak bola bukan hanya untuk sekadar hobi atau permainan, tapi saat ini sepak bola dijadikan industri ekonomi baik secara perorangan maupun secara kelompok. Sepak bola dapat dijadikan ladang industri ekonomi apabila dikelola dengan baik, mungkin oleh pemerintah daerah ataupun secara perorangan. Stadion adalah syarat utama agar industri sepak bola di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berkembang dengan baik dan di sisi lain juga menjadi tempat masyarakat yang ingin melakukan olahraga. Oleh karena itu, stadion harus dirancang dengan baik menurut standar yang telah ditentukan agar penonton, pemain sepak bola, dan masyarakat yang ingin melakukan olahraga nyaman beraktivitas baik di luar maupun di dalam stadion. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya, yang pertama, bagaimana merancang stadion dengan konsep hakikat atau esensi yang mengandung pengertian aspek yang paling penting dan eksklusif dalam desain mengangkat sejarah yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Poin kedua, bagaimana merancang stadion dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai fasilitas lengkap, baik itu para pemain sepak bola sendiri maupun masyarakat yang menonton dan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di luar stadion. Poin selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian saya adalah yang pertama, sebagai salah satu simbol sejarah di Kabupaten Mamuju Tengah. Kedua, menjadi wadah bagi tim-tim senior maupun junior untuk mengembangkan bakat, juga menjadi wadah para pecinta sepak bola dan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas olahraga di luar stadion. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian saya adalah yang pertama, perencanaan stadion ditekankan pada desain bentuk bangunan yang mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intensif, yang mengandung makna bentuk perlawanan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah terhadap Belanda. Kedua, merancang stadion dengan sangat memperhatikan segala bentuk fasilitas yang lengkap dan baik untuk para pemain sepak bola itu sendiri maupun masyarakat yang menonton dan yang ingin melakukan aktivitas olahraga di luar stadion. Poin berikutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian saya ini adalah yang pertama, sebagai salah satu simbol bangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, menjadi wadah bagi tim-tim senior maupun junior untuk mengembangkan bakat. Ketiga, merancang bangunan sebagai pusat sarana olahraga. Keempat, merancang ruang terbuka hijau sebagai fasilitas tambahan di luar stadion. Kelima, menghasilkan konsep bangunan stadion
sepak bola berbasis sejarah yang mempunyai fasilitas lengkap dan baik, ditimbang lagi fasilitas tambahan yaitu public area sebagai faktor tambahan. Berikutnya bab 2, kajian pustaka. Adapun kajian pustaka yang pertama adalah pengertian perencanaan, 2 stadion bola, standar perencanaan stadion internasional, kajian tema perencanaan, identitas, pola tata lingkungan, sistem sirkulasi, pengkondisian ruangan, kemisingan atau noise, utilitas, struktur, dan kerangka berpikir. Berikutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Mamucenga, yang lebih tepatnya di Kecamatan Tebada, di Jalan Trans Sulawesi, dan adapun luas lokasi yang direncanakan kurang lebih 1.113.655,9 meter persegi, yang dibatasi oleh sebelah utara RSUD Kabupaten Mamucenga, sebelah barat lahan kosong, selatan lahan kosong, timur lahan kosong juga. Waktu yang digunakan dalam pengambilan data tugas akhir ini dilakukan pada tanggal 20 sampai 21 April 2020. Selanjutnya, kondisi fisik Kabupaten Mamucenga. Kabupaten Mamucenga terletak pada Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 2,090104 derajat 119,488,071. Kabupaten Mamucenga berdiri terletak di Kota Tebada, berbatasan dengan lingkungan Kabupaten Pasangkayu di sebelah utara, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Mamucenga di sebelah selatan dan Selat Makassar di arah barat. Poin ketiga, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti suatu kelompok objek, kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif lukisan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Poin keempat, definisi operasional variabel penelitian. Dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana menciptakan stadion yang memberikan fasilitas yang lengkap sesuai dengan standar FIFA dan dapat memberikan kenyamanan terhadap pemain sepak bola, penonton, dan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas olahraga baik di dalam maupun di luar stadion, dan juga bisa menjadi tempat wadah untuk masyarakat yang ingin membuka usaha baik itu bidang kuliner maupun merchandise dan alat olahraga. Dan di samping itu juga penelitian ini ingin menciptakan desain stadion di mana mengangkat konsep sejarah dari Kabupaten Mamucenga. Kelima, populasi dan sampel penelitian. Ada populasi penelitian, sampel penelitian. Keenam, teknik pengambilan data, instrumen penelitian. Pertama, teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, pengukuran, dokumentasi, dan melalui GPS. Poin kedua, instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang pertama adalah alat tulis, komputer, kamera, alat ukur, dan GPS. Poin ketujuh, teknik analisis data. 1. Pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat di lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskriptif dan refleksi. Catatan deskriptif merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, dan
tafsiran penelitian tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Poin kedua, edukasi data. Edukasi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data atau kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Edukasi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah peneliti di lapangan, sampai laporan tersusun. Edukasi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Penyediaan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, dan sejenisnya. Penyediaan data dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif, membahas tentang manajemen perencanaan stadion BTK Imang sebagai sarana prasarana olahraga, pendidikan, prestasi, rekreasi, dan bisnis. Penyediaan data didukung dengan kutipan wawancara dengan informasi secara langsung sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, ketentuan pola-pola kejelasan, alur, sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan dapat ditarik dengan cara melihat hasil pengamatan lapangan agar hasil sesuai. Keseluruhan sajian data skripsi ini kemudian dirumuskan dan diambil kesimpulan secara singkat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan proposal judul saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Pak Firman berikan saran. Oke, luar biasa Pak Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu judul yang menarik karena kita berbicara stadion di Mateng berbeda dengan stadion di Mamuju. Begitu juga di Polman, sana ada stadion Esmega ya. Di Majene ada prosamnya, di sini stadion atau apa namanya di sini ada stadion saja, stadion Padapaka. Manakala ya? Oh iya, Manakala. Di Mateng, kalau kita bikin stadion, mungkin salah satu yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat di sana karena levelnya atas level bikin stadion. Apakah nanti dia bikin stadion atas namanya atau tidak, kita tidak tahu juga. Cuma Benteng Kayu Mangiwang menunjukkan tempat, menunjukkan sejarah, dan menunjukkan kepribadian apa yang kita pikirkan tentang Mamuju Tengah. Benteng Kayu Mangiwang itu adalah sejarah yang luar biasa, sejarah yang bagaimana mempertahankan Belanda waktu itu ya, berdarah-darah dengan Benteng Kayu Mangiwang. Artinya banyak-banyak mengeksplorasi tentang sejarah, banyak-banyak mengeksplorasi tentang budaya lokal Mamuju Tengah. Jangan sampai nanti tidak ada bedanya misalnya kita bikin yang di Mamuju, Majene, Polewali, dan Mateng dengan kapasitasnya Pak Bupati mungkin dia bisa bangun dengan jangka waktu 1 tahun anggaran.
Di Mateng tahun depan dibangun irigasi dengan anggaran triliunan. Itu nasional sekali, bahkan levelnya internasional kalau orang berbicara triliun. Nah, kalau kita berbicara stadion, kita lepaskan dulu matengnya. Stadion ini dibangun saat pandemi COVID melanda. Apakah ada jarak di antara bangku-bangku penonton? Apakah ada jarak di bangku-bangku manajer? Itu nanti yang akan dijelaskan. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana stadion-stadion yang sifatnya modern. Apakah kita berbicara tentang Nou Camp, kita bicara San Siro, atau yang lain? Itulah referensi kita. Hari ini museum hampir bisa dikatakan tidak ada lagi, karena literasi kita sudah bersifat digital. Untuk mengetahui bagaimana isi dalamnya San Siro, tidak usah kita beli tiket ke Italia, nonton YouTube, semua bagian dalamnya sudah tersedia. Jadi hal-hal yang sifatnya modern apa yang bisa kita ambil, bahwa kemudian menandakan stadion ini dibangun di zaman yang sudah sangat serba modern. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara stadion itu adalah berbicara sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Sangat banyak yang bisa kita bicarakan ketika berbicara stadion. Kita tidak melihat bahwa ketika kita bikin stadion, kita cuma melihat lapangan bolanya saja. Stadion itu bisa jadi kompleks kawasan yang di dalamnya ada beraneka macam olahraga. Ya, bisa misalnya kayak Stadion Matoangi, kita lihat ada di dalamnya itu kolam renang, orang lomba renang di situ. Nah, ini coba eksplorasi lebih jauh, dan jawabannya akan kamu dapatkan ketika kamu berkoordinasi dengan Dinas PU dan atau Kapolda yang ada di Mamuju Tengah. Seperti apa gambaran stadion yang nanti kira-kira akan dia bangun? Karena periode keduanya, ini harusnya dia bangun stadion. Paling tidak ada referensi ketika stadion ini akan dibangun di periode kedua. Sudah pernah ke PU? Nah, di awal data harusnya sudah ditampilkan. Kalau kita bilang di sebelah sananya ada sudah Mamuju Tengah, dia di Poros, kau sudah bayangkan bahwa dalam stadion ini akan bertarung dua raksasa sepak bola misalnya, yang masing-masing membawa supporter yang bisa saja membuat macet ini jalan poros kan? Coba sembari jalan juga memikirkan itu, dan kemudian kawasan ini jangan sampai tidak ada pertandingan dan juga menjadi kawasan mati. Di Jakarta sudah bisa kita lihat bagaimana kawasan Senayan yang dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan suku olahraga yang lain. Ada wisma atlet, itu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi ketika kita berbicara stadion, kita tidak hanya sebenarnya berbicara tentang 1-2 hektar saja. Ada 10 hektar, ada 15 hektar, dan ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketika nanti misalnya ada sekolah bola, ada Porda nanti yang diadakan di Mamuju Tengah misalnya, kawasan ini cukup untuk menopang kegiatan yang ada di sana. Saya kira kesempatanmu ini, Aldi, bisa tampilkan desainmu nanti di depan pemerintah daerah di Mateng, bahwa saya sudah bersusah payah, saya sudah mengeluarkan banyak energi, banyak uang untuk membuat tugas akhir saya. Mudah-mudahan bisa direspon juga dengan baik, ada kebermanfaatannya terhadap pemerintah yang ada di daerah. Saya kira itu. Barangkali kalau tentang arsitekturalnya, cobalah banyak mengeksplorasi tentang apa yang saya sebutkan tadi. Sekarang orang nonton bola live sudah seperti orang nonton di dalam bioskop. Kursinya itu hebat, tapi tidak usah kita sampai seperti itu, karena kemampuan juga orang membangun dan kemampuan orang membeli tiket misalnya nanti mungkin tidak seimbang. Tapi jangan juga sampai yang didesain tidak memenuhi standar internasional.
Ada juga sepertinya ini stadionnya kita tidak memenuhi standar internasional. Itu bagian dari yang mestinya kita pikirkan. Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak memenuhi kaidah-kaidah standar secara umum, apalagi kaidah-kaidah standar secara khusus yang ada di Mountain. Oke, thank you bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Erik. Terima kasih. Sepertinya semua yang saya mau bilang itu sudah disampaikan sebelah sudah dikemukakan, cuma tambahan sedikit terkait ini adalah stadion yang istilahnya mengumpulkan banyak orang yang sekarang kita tahu bahwa pandemi sekarang di mana-mana sekarang semua kita harus beradaptasi dengan new normal. Nah, di sini fasilitas yang kalau masukkan ke dalam sini sebelum masuk terkait standarisasi dengan COVID-19. Dalam artian bahwa urusan kesehatannya itu harus seperti ini, itu belum kami tampilkan atau tampilkan. Terus yang kedua terkait dengan tadi bahwa lokasi pemilihan stadion Imam Utama ini harus dipikirkan betul. Kenapa? Karena kalau tidak salah yang kamu tempatkan di situ adalah lokasi dekat kantor bupati dan dekat lokasi pemerintahan dengan dekat lokasi RSUD. RSUD itu harus tenang oleh Ribut order. Itu harus menjadi pertimbangan kamu bahwa jangan sekali-kali menempatkan suatu bangunan atau suatu kegiatan yang berlawanan. Nanti akan ada prosesnya di mana kamu akan ditolak perlawanannya begitu kamu mau dekat stadion. Kenapa? Karena begitu melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kelilingan segala macam, maka lumpuh nanti rumah sakit bisa orang masuk gara-gara ada stadion, lumpuh pemerintah kantor bupati gara-gara ada stadion. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Terus yang pertanyaan tadi sama kamu bahwa proposal ini adalah mampu menjawab apa yang kamu bertanya dan apa nanti yang akan kamu dapatkan. Jadi nyambung gitu, apa yang kamu tanya nanti kamu dapatkan hasilnya yang seperti dalam pertanyaan kamu. Jadi jangan lari dari situ. Jawab satumu itu harus seperti konsisten. Kalau kamu bertanya satu tambah satu, jawabannya harus dua di belakang, bukan buat putar-putar. Ya. Seperti itu.